Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi TKJ pada kesempatan ini? Saya akan membahas tentang membangun smart home dengan IoT. Adapun tujuan setelah menyaksikan tayangan ini, diharapkan siswa sekalian dapat satu, memahami konsep dasar smart home dengan IoT. Kemudian yang kedua, diharapkan mampu membangun smart home dengan IoT sederhana. Untuk itu, mari kita perhatikan terlebih dahulu tayangan mengenai penjelasan IoT. Bayangkan, bagaimana barang-barang elektronik di rumah dapat dikendalikan dari jarak jauh? Atau mobil yang dapat berjalan sendiri tanpa pengemudi? Kok bisa? Bagaimana caranya? Interaksi manusia dengan manusia sudah sangat biasa sejak zaman dahulu kala. Interaksi antara manusia dengan mesin sudah biasa pula sejak adanya penemuan teknologi seperti komputer atau gadget. Namun, pernahkah Anda bayangkan bagaimana jika mesin atau perangkat elektronik juga dapat berinteraksi dengan mesin? Inilah yang disebut dengan Internet of Things. Internet of Things adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin, perangkat, dan perangkat lainnya melalui jaringan. Internet of Things masih relatif baru di dunia teknologi saat ini. Akan tetapi, diprediksi teknologi ini akan berkembang pesat dan menjadi tren yang luar biasa. Internet of Things adalah interkoneksi yang unik antara embedded computing device dalam infrastruktur internet. Setiap perangkat IoT memiliki identitas, bisa beroperasi secara mandiri, dan bisa berkomunikasi dengan pengguna dan perangkat IoT lainnya. Cara kerja dari Internet of Things cukup mudah. Setiap benda harus memiliki sebuah identitas berupa IP address. IP address yang digunakan adalah IPv6. Mengapa IPv6? Alamat IP terdiri dari dua jenis yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 contohnya seperti 192.168.8.1. Sedangkan IPv6 akan terlihat seperti ini. IPv4 hanya menggunakan format 32 bit. Sedangkan IPv6 menggunakan format 128 bit. Jika di dunia ini terdapat jutaan alat berbasis IoT dan masih menggunakan IPv4, maka maksimal hanya akan ada 4.294.967.296 perangkat saja di seluruh dunia. Sedangkan dengan adanya IPv6, jumlah perangkat yang dapat dikoneksi ke internet hampir tidak terbatas. Setelah benda tersebut memiliki alamat IP dan terkoneksi dengan jaringan internet, maka benda tersebut dapat diakses dari manapun oleh pemiliknya. Perangkat IoT yang telah terkoneksi dengan jaringan internet tadi dapat dipasang sensor atau alat penggerak untuk membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Manfaat dengan adanya IoT antara lain saat ini penerapan teknologi jadi lebih maksimal. Perangkat yang saling terhubung satu sama lain memungkinkan perangkat tersebut bekerja secara otomatis tanpa perintah dari manusia. Selain itu, di era Big Data, Internet of Things memungkinkan pengumpulan data yang lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dalam kehidupan sehari-hari, Internet of Things dapat dimanfaatkan sebagai home automation, misalnya pada perangkat elektronik. Mesin penanak nasi yang telah berteknologi IoT dapat dikendalikan pemiliknya hanya dari perangkat smartphone. Contoh lainnya adalah pintu rumah. Pemilik rumah dapat memastikan rumahnya terkunci saat ditinggal pergi, mengunci rumahnya dari jarak jauh, bahkan dapat membukakan kunci rumah saat ada tamu keluarga yang mendadak datang. Sekarang apabila pemilik rumah lupa mematikan lampu atau yang lain seperti AC, TV, dan lain-lain, pemilik rumah dapat mematikannya dari jarak jauh melalui aplikasi IoT. Kemudian di sisi lingkungan, perangkat Internet of Things dapat diintegrasikan dengan berbagai jenis sensor. Salah satunya, sensor tingkat keasaman. Sensor ini bermanfaat untuk mendeteksi tingkat keasaman pada sungai, kolam, atau tangki. Deteksi tingkat keasaman bermanfaat untuk menentukan apakah air layak untuk diminum. Pemasangan sensor di sungai atau laut juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya limbah berbahaya yang berpotensi mencemari lingkungan. Saat terjadi pencemaran, sensor akan mengirimkan notifikasi ke dashboard pemantauan, sehingga pengambilan tindakan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Internet of Things dalam tata kota membantu pemerintah mewujudkan smart city. Misalnya di kota-kota besar,
Di setiap persimpangan dipasang sensor untuk menghitung jumlah kendaraan bermotor yang melintas. Dengan adanya pemantauan terhadap kendaraan tersebut, pemerintah dapat memantau tingkat kemacetan di jalan, sehingga aparat yang berwenang dapat mengambil tindakan untuk membuat rekayasa lalu lintas. Selain itu, melalui Internet of Things, pemerintah dapat memantau tingkat keretakan jembatan dan bangunan. Dengan adanya pemantauan ini, tentu kejadian yang tidak diinginkan dapat dicegah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses kerja ototirai atau otomatis tirai. Pertama-tama perkenalkan, saya Mutia Zahra dari SMK 1 Soreang. Ototirai ini adalah produk IoT yang dapat membuka atau menutup tirai secara otomatis menggunakan kontrol Android. Kali ini aplikasi yang kita pakai adalah aplikasi Blink. Mari kita lanjutkan ke demo penggunaan ototirai ini. Nah, mari kita buka aplikasi Blink-nya. Kemudian kita jalankan produk kita, yaitu ototirai. Pastikan password Anda terhubung dengan PIN dan CO.